Nah ini ya teman-teman, ini pagi hari ini suasana cerah, siram-siram kita ya, siram-siram tanaman porang ya. Ini dengan cara siram-siram seperti ini, insya Allah nanti cepat tumbuh dan pemasangan parannya sudah dilakukan. Sip, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, keluarga Exmood. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk teman-teman semuanya. Semoga penuh keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini suasana yang sangat cerah sekali ya teman-teman. Alhamdulillah. Kemarin mau hujan sebenarnya tapi nggak jadi. Ya alhamdulillah nih berkah kita petani. Di suasana yang sangat sejuk pagi hari ini saya coba mau berbagi cerita tentang perkembangan kondisi pembuatan ini bedengan yang kemarin kita bisa menganggapnya seperti polybag jumbo ya istilahnya, karena di sini kita bisa tanam tanaman porang yang kondisinya kemarin sudah banyak muncul tunasnya. Tujuannya kita untuk penyelamatan ini ya, katak-katak porang yang mini kemarin, khususnya yang mini. Kalau yang gede gitu masih aman, ini khususnya yang mini supaya ketika muncul tunas nanti dia nggak kering, terus nggak keburu habis ini apa nutrisi atau dagingnya sampai menunggu musim hujan tiba, karena kita belum tahu hujan ini nanti sampai bulan apa baru bisa turun ada hujannya. Jadi kita penyelamatan seperti yang kemarin kami bagikan di video kami sebelumnya. Nah lanjut ya teman-teman, ini kami berbagi cerita tentang kondisi perkembangan lahan yang kami pakai untuk penyelamatan katak porang kemarin. Ini kondisinya sudah jadi semua ya. Jadi dari mulai penataan bedengnya kemarin, terus kemudian penanaman katak-katak mini yang sudah muncul tunasnya, kemudian lanjut ke proses pemasangan mulsa sama pemasangan jalur-jalur ini pipa pengairan ya. Nah, ini nanti akan kami bagikan ceritanya seberapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk pembuatan lokasi seluas ini ya teman-teman. Ini lokasinya seluas kurang lebih 6 meter ya, 6 meter kali 30 meter teman-teman. Oke sip, lanjut saja. Jadi kemarin prosesnya seperti ini. Jadi setelah bedengan jadi, kemudian kami rotari kemarin, terus kemudian kami lakukan penanaman gejek ya kemarin dengan alat gejek yang kami pakai, sekali tancap langsung bisa 12 sekali tancap. Nah jadi mempercepat prosesnya. Terus kemudian setelah tertanam semua, kemarin dilakukan penyepraian herbisida ya teman-teman. Iya betul, herbisida, sorry. Jadi penyepraian herbisida dengan harapan supaya nanti ini gulma-gulmanya tidak tumbuh, karena di sini katak mini ya. Jangan sampai nanti katak mini dikerumunin sama gulma, malah dia biasanya nggak bisa tumbuh maksimal, kalah sama rumputnya. Kemarin sudah dispray dengan ini herbisidanya, memakai herbisida yang agak super kemarin. Agak super, jadi dosisnya ditambah juga supaya pertumbuhan rumputnya ini bisa tertahan sampai di atas 4 bulan 5 bulan. Jadi insya Allah nanti kemarin sudah kami uji coba untuk herbisidanya pratumbuh supaya nanti kita tidak terlalu direpotkan mengurusi gulma. Nah, berapa sih biaya yang kami keluarkan untuk pembuatan ini ya, naungan sama pengairan dalam rangka untuk penyelamatan ini katak mininya ya teman-teman. Biayanya tidak terlalu besar. Jadi dengan biaya yang tidak terlalu besar, tapi kita sudah bisa memberikan ini hasil insya Allah maksimal ya. Ini kemarin paranetnya kami beli 1 roll. Ini ini yang daya
kemampuannya untuk menahan sinar mataharinya ini yang 70 ya teman-teman. Ini yang 70 karena paranet macam-macam, ada yang 70, ada yang 60, ada yang 80. Ini kami pakai yang 70. Terus terpakainya cuma 70 meter ini teman-teman ya, 70 meter. Artinya dari satu roll 900 itu kemarin kami hanya mengeluarkan biaya untuk paranetnya sekitar 650.000. Terus kemudian pipa-pipa paralonnya ini kemarin kami habis sekitar 18 batang. Terus kemudian sprinkle-nya ya, sprinkle-nya ini kemarin satu bijinya ini 4.500 ya, 4.500 kemarin beli online kami ya. Terus kemudian L-nya ini ya, terus T lem, kemudian stop run ini kemarin habisnya total sekitar 600.000 teman-teman. Jadi 600.000 untuk saluran pengairannya, kemudian paranetnya 650.000-an ya, kurang lebih 1.200.000-an teman-teman. Terus kemudian kayunya ini untuk penyangga, kayu-kayu untuk tiangnya ini sama kawat-kawatnya ini kemarin habis kurang lebih ya hampir 100.000-an, 150. Sama tenaga kerjanya ya habisnya kurang lebih 1,5 juta teman-teman. Nah artinya apa? Dengan kita keluar biaya cukup 1,5 juta sampai 1.600.000, 1.700.000 ini kita sudah bisa membuat semacam greenhouse. Greenhouse ini semi greenhouse ya teman-teman. Kalau greenhouse kan tertutup rapat ya, ini greenhouse-nya greenhouse semi. Jadi untuk kita melindungi tanaman kita dari sinar matahari saja, tetap sirkulasi udara dan lain-lain tetap masih bisa masuk. Nah ini bisa membuat lahan sebesar ini ya, maksudnya ini kan nggak terlalu besar ya, cuma 6 meter kali 30 meter, dan bisa menampung bibit kemarin kurang lebih hampir 15.000 teman-teman. 15.000. Artinya apa? Dengan biaya yang nggak terlalu besar ya, termasuk kalau pengolahan lahan dan lain sebagainya ya, kita habisnya ya tenaga kerja, arang sekam dan lain-lain ya total ya 2,5 juta lah kurang lebih ya, 2,5 juta. Jadi artinya apa? Dengan biaya cukup 2,5 juta atau maksimal 3 juta kita sudah bisa menyelamatkan katak-katak mini yang sudah tumbuh ininya kemarin tunasnya. Ini juga habis kami tabur ini ya, Ponska teman-teman, untuk tambahan persiapan nutrisi pemupukan di ini nanti. Jadi sekalian kami tebar aja lah bareng-bareng sekalian, jadi repotnya sekalian jadi satu. Terus artinya dengan biaya 3 juta itu kita bisa menyelamatkan hampir 15.000 katak mini, yang targetnya nanti satu musim insya Allah nanti bisa tembus ya di atas 2 on 3 on lah ya, mudah-mudahan. Apalagi kalau ini posisinya statusnya kan curi start, kadang malah bisa lebih ya. Nah kalau syukur kok nanti bisa tembus rata-rata berat 2 on, 2 on setengah, 3 on, itu biasanya bibit-bibit yang seukuran kayak gitu harganya cukup lumayan ya. Target kami sih bukan untuk dijual ya, untuk kami tanam sendiri, karena ketika lahan-lahan yang pembesaran itu sudah kita panen, otomatis kita butuh bibit lagi yang baru. Jadi untuk silih berganti, ada yang lahan untuk pembibitan, ada lahan untuk pembesaran terus gitu ya. Tapi kalau dijual itu ya lumayan teman-teman. Satu biji itu ada yang bisa laku 3.000 sampai 4.000 sampai 3.750. Ya anggap aja lah misalnya 3.500 atau misal 4.000, ini 15.000, lumayan ya, kali 15.000 kali 4.000 sudah bisa tembus 60 juta. Ini secara teori ya teman-teman, tapi kenyataan prakteknya nanti lain, karena bisa jadi dari 15.000 ini yang selamat sampai masa akhir hidupnya nanti cuma bisa jadi 70%, ataukah hanya 50%, kita kan nggak tahu ya, namanya alam. Kita di sini kan tetap bergantung dengan alam ya, tidak bisa semua kita rencanakan A terus hasil akhirnya A, nggak mungkin, karena manusia hanya bisa berikhtiar, berencana, Allah yang menentukan. Oke, kita coba untuk proses penghidupan ininya ya, sprinklenya seperti apa. Kemarin sudah disiram ya, siram pagi sore ini sampai melonyok kayak gini tanahnya loh ya. Nanti coba kita lihat bagaimana efektifnya sprinkle kita kalau pas posisi nyala untuk proses penyiramannya. Nah, ini kalau pagi
kita terbantu ini ya, pohon-pohon ini. Sinar mataharinya sama ada bangunan di sini nggak mengena di lahan sini. Tapi kalau sore, nah yang sebelah sini sudah kita tutup juga. Oke, sip. Kita tunggu ini mau dinyalakan. Ayo, nyalakan yuk, Bro. Oke. Sip ya ini ya, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Teman-teman yang mempunyai lahan yang kecil ya, maksudnya jangan berkecil hati juga. Jadi lahan yang kecil tidak perlu berkecil hati karena dengan cara-cara yang tepat dalam kita melakukan pemanfaatan lahan yang mini, yang kecil, tetap nanti hasilnya akan bisa maksimal ketika kita bisa mengelola dengan bagus. Nah, tapi kerannya buka, Kak. Sip. Nah, ini sprinkle mulai bekerja, teman-teman. Oke. Ini airnya masih kosong ya di paralelnya nih. Coba kita lihat seberapa oke sprinkle kita. Ini lama-lama sudah mulai kenceng ini daya dorongnya. Di radiusnya sprinkle ini tergantung ini ya teman-teman, kemampuan daya dorong pompa yang kita pakai. Semakin besar pompa yang kita pakai, maka daya tebar airnya dia akan semakin jauh. Nah, ini jarak saya dengan paralon itu kan kurang lebih hampir 2,5 meter, 3 meter, ya 2,5 meteran, lebih dikit lah. Oh, mantap juga ya teman-teman. Jos. Nah, ini ya. Nih teman-teman ya. Ada pelangi kan. Mantap. Ini dengan pompa kemarin kami memanfaatkan pompa kolam ya teman-teman. Nah, ini sprinklenya sudah bisa menyirami lokasi lahan sepanjang 30 meter. Oh ya, sip ya teman-teman. Mantap. Wis, oke punya ini teman-teman. Oke punya. Sip. Mantap jiwa ya teman-teman. Wih, ini muncul pelangi. Ya bener. Ya, ini pelangi menandakan merah, kuning, hijau di langit yang biru. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan tanaman porang kita nanti akan tumbuh subur seindah pelangi yang muncul pagi hari ini teman-teman. Oke, amin, sip. Gitu ya teman-teman, bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan video kali ini bisa memberikan manfaat, memberikan tambahan wawasan dan pengalaman, serta bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Oke, sip. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.